Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua nggih? Jadi tetap selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan rajin mencuci tangan. Pada pagi ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran matematika kita itu tentang penyelesaian masalah yang terkait dengan pola dan barisan bilangan. Jadi nanti isinya hanya contoh-contoh soal yang terkait dengan barisan dan pola bilangan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nanti setelah belajar itu bisa menyelesaikan permasalahan terkait pola bilangan, terkait dengan barisan bilangan, barisan dan deret aritmatika maupun yang terkait dengan barisan dan deret geometri. Sudah siap? Nanti kalau perlu kalian menulis ya ditulis ya. Yang pertama sekarang, permasalahan yang terkait dengan pola bilangan. Misalnya, diketahui pola bilangan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat 2018. Tentukan angka satuan dari 2 pangkat 2018. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa membuat pola. Polanya, kita urutkan dari yang paling kecil. 2 pangkat 1 itu 2, berarti angka satuannya 2. 2 pangkat 2 itu 4, angka satuannya 4. 2 pangkat 3, 8, angka satuannya 8. Pangkat 4, 16, berarti angka satuannya 6. Kita lanjutkan 2 pangkat 5, 32, angka satuannya 2. Pangkat 6, 64, angka satuannya 4. Kalian lihat di sini, ternyata setelah 4 langkah, itu angka satuannya berulang. Jadi 2 menjadi 2 lagi, 4 jadi 4 lagi. Kalau diteruskan nanti bentuknya seperti itu. Berarti karena berulang setiap 4 langkah, kalau kita mau mencari 2 pangkat 2018, kita lihat pangkatnya. Ini 2018, kelipatan 4, nanti sisanya lebih berapa? Kita bagi 4, dapatnya 504, masih sisa 2. Nah, berarti 2 pangkat 2018 itu nanti angka satuannya sama dengan 2 pangkat sisanya pangkat 2, yaitu 4. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Nah, sekarang contoh yang lain. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Kalian tahu bilangan genap yang berurutan itu selisihnya atau bedanya adalah 2. Jadi kalau kita bisa memisalkan, bilangan pertama kita misalkan A, maka bilangan kedua selisihnya 2, A ditambah 2. Yang ketiga tambah 2 lagi, A ditambah 4. Sehingga barisannya A tambah 2, A tambah 4. Dan seterusnya. Kalau 3 ya hanya 3 ini nggih. Jumlahnya kalian tambahkan A, 3A, 2 tambah 4, 6. Berarti ini 3A ditambah 6, 60. Kita selesaikan A-nya ketemu 18. Karena A bilangan pertama, maka urutan 3 bilangan itu adalah 18, kemudian 20, dan 22. Cara yang lain, yang kita misalkan bukan bilangan pertama, tapi bilangan kedua atau bilangan yang di tengah. Kita misalkan A, berarti sebelumnya itu dikurangi A, sebelumnya dikurangi 2, sesudahnya ditambah 2. Barisannya seperti ini. Kalau kita tambahkan, ini negatif 2 tambah 2 kan habis, berarti tinggal A itu 3A, hasilnya 60, A-nya 20. A tadi bilangan tengah, 20 berarti sebelumnya 18, sesudahnya 22. Bisa dipahami anak-anak? Itu untuk 3 bilangan genap berurutan. Nanti kalau ganjil caranya sama. Berikutnya permasalahan yang terkait barisan dan deret bilangan. Ini contoh soalnya. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan 12 kursi, baris kedua 14 buah kursi, ketiga 16 dan seterusnya selalu bertambah 2. Jika yang di dalam gedung ada 20 baris, maka banyaknya kursi pada baris ke-20 itu berapa? Ini kita buat barisan bilangannya, tadi paling depan 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Jadi A-nya 12, B-nya 2, N banyaknya baris 20. Kita masukkan rumusnya UN A plus N min 1 kali B. Masukkan, banyaknya baris ke-20 itu adalah 50 kursi. Jadi kita hanya menentukan barisannya seperti apa, terus diselesaikan. Contoh yang lain, misalnya ini. Pada tumpuan batu bata, paling atas ada 8 buah, bawahnya 10 dan seterusnya bertambah 2. Jika ada 15 tumpuk, maka banyaknya batu bata pada tumpuan paling bawah berapa? Caranya sama nggih? Kita buat barisan bilangannya
8, 10, 12, dan seterusnya. Jadi A-nya 8, B-nya 2, N-nya 15. Seperti tadi kita masukkan rumusnya, ketemu banyaknya batu bata paling bawah adalah 36. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang berikutnya. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian. Bagian-bagiannya membentuk barisan geometri. Jika yang terpendek itu 9 cm, yang terpanjang 288, berapa panjang tali mula-mula sebelum dipotong? Penyelesaiannya kita cari R. R itu bisa dicari dengan cara ini. Yang paling panjang 288, paling pendek 932. Karena ada 6 bagian, berarti kan kita pemotongnya ada 5. Kamu cari akar pangkat 5 dari 32. Ketemunya 2. Sehingga barisannya kalau yang paling pendek itu 9, kalikan 2, 18, kalikan 2, 36, dan seterusnya. Ada 6 kali. Itu ketemu jumlah tali mula-mula adalah 567 meter. Bisa dipahami anak-anak? Nah, yang lain lagi, ini sering keluar di soal ujian, nggih. Jumlah bilangan kelipatan 4 antara 200 dan 400. Kalau seperti ini belum diketahui barisannya. Berarti kita mencari bilangan kelipatan 4 yang lebih besar dari 200 dan yang lebih kecil dari 400. Itu ternyata yang paling kecil 204, paling besar 396. Sehingga barisan bilangannya 204, 208, dan seterusnya sampai 396. Nah, sekarang kita cari banyaknya bilangan ini ada berapa. Caranya 204 tadi, kalau kelipatan 4 berarti dibagi 4. Ketemunya 51. Yang 396 dibagi 4 ketemunya 99. Berarti banyaknya bilangan itu ini kamu kurangkan, terus ditambah 1. Temunya 49 bilangan. Kita masukkan rumus jumlah. SN sama dengan setengah N kalikan A ditambah UN. Masukkan ke sini. Ketemu jumlah semua bilangannya adalah 14.700. Nah ya, itu untuk permasalahan yang terkait dengan barisan dan deret bilangan. Bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah, mungkin untuk soal contoh-contoh soalnya hanya sampai di sini. Nanti soal yang lain bisa kalian coba. Nanti kalau misalnya masih belum jelas bisa ditanyakan. Saya terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.